Hai guys, aku Ivan. Ini adalah vlog pertama aku karena aku udah janji sama temanku kalau aku beli kamera baru, aku bakalan bikin vlog. Dan ini adalah janjiku. Well, aku tuh baru balik kerja, nggak baru banget sih, sekitar 1 jaman. Terus tadi aku udah sempat makan sambil nonton HBO Max. Dan sekarang tuh aku rencananya mau mandi. After that, aku mau nulis novelku, cerita fantasi yang ya kelar-kelar dari bulan Juni. Ini udah bulan Desember, lumayan lama ya, udah 5 bulanan. And I'll show you what am my view di depan sana, di luar jendela aku tuh cakep banget. Well, kayak ginilah viewku tiap malam. Dan kalau lampunya dimatiin tuh lebih keren lagi sebenarnya. Cuman aku kan mau nulis. Let's see, aku akan matiin lampu utama, mungkin bisa pakai uh, lampu dari dapur, kitchen. Oke guys, anyway, salam kenal. Kalau kalian berbaik hati boleh subscribe this channel. Ini baru banget lahir. Dan sekarang aku mau mandi dulu. Aku nggak tahu mau ngomong apa, but I'll try to make this vlog. Gak jelas. And here we go. Aku kelihatan kayak orang bodoh sih di kamera. Aku mau beresin mandiku dulu. So ini dia view kalau lampunya dimatiin, lampu atas ini dimatiin. Tapi sebenarnya ini belum optimal karena aku nyalain lampu kitchen. Tuh, kayak gitu guys, view kamarku. Dan aku suka spot ini di gedung Mandiri itu tuh ada video-videonya gitu, tapi nggak kelihatan banget ya di sini. Kelihatan nggak? Karena itu ada wayang atau apalah, kayak iklan kali ya. Dan ya ginilah pemandangan dari Ben Hill dari kamarku. Jadi kalau aku tidur, misalnya semua lampu aku matiin, masih ada cahaya dari luar. Oke, laptopku udah nyala. Aku mau oprek lagi naskah yang belum kelar, karena aku tuh udah pingin banget nulis cerita baru, tapi kayak ngerasa bersalah, ngerasa berdosa kalau naskah yang lama belum kelar. Aku udah kelar mandi. Abaikanlah pemandangan berantakan di belakang sana. Bentar aku mau pamer spot view dari sudut lemariku. Ini kelihatan kayak gini. Itu yang terang banget itu tuh GBK. Kayaknya lagi ada pertandingan baseball or something. Nah, biasanya tuh kalau di sini tuh aku bisa duduk di sini nih. Wait. Bisa duduk di sini. Gitu. Yeah. Gelap sih. Aku memang sengaja matiin lampu. Aku udah nulis selama kurang lebih 30 menit dan aku baru dapat 2 halaman. Karena ini tuh cerita fantasi dan karakternya tuh masih teenager. Jadi
Jadi aku berpikir-pikir lagi, apa yang akan teenager lakukan kalau hal ini terjadi, gitu-gitu. Meski yang aku tulis 2 halaman ini baru kayak deskripsi pengembangan karakter baru. Ya, jadi ini tuh bab baru, dan judul babnya itu nama karakternya, dan nama karakternya itu aku ambil dari nama anakku, Griselda. Kelihatan nggak? Tuh, ini baru bab 5, dan aku baru kelar 4 bab selama 5 bulan. Agak-agak memang. Totalnya itu baru 63 halaman. Ini totally fantasi yang sebetulnya novel ini tuh aku tulis ulang dari novelku yang di tahun 2006 pernah aku tulis. Jadi dulu waktu aku apa? Melukis Di mana? di Shopee gitu, ntar kita ngelukis gitu. Boleh, pilih aja mau yang mau dilukis apa. Jadi ceritanya itu di tahun 2006 itu aku udah nulis sampai 3 buku, dan itu aku tulisnya di buku tulis. Ya itu kayak tempat aku belajar nulis. So basically memang genreku tuh ya genre fantasi, cuman lately ketika aku kuliah, aku baca beberapa buku dan mendengarkan saran dari orang-orang terdekatku untuk menulis romance. Jadi aku menulis romance. Nah, romance pertamaku tuh romance fantasi yang juga berbalut tentang mental health waktu itu. Ya, aku sebenarnya sangat excited untuk menulis ini, cuman kayak tersendat-sendat karena aku berusaha untuk menggali lagi sisi-sisi fantasiku, imajinasiku. Dan so far sih aku seneng ya nulisnya, karena aku menghidupkan kembali karakter-karakter yang dulu itu sempat menemani imajinasiku. Jadi kalau aku pulang sekolah dulu waktu SMP, ya aku nulis di bawah pohon jengkol. Atau kalau jam istirahat tuh ya aku nulis di kantin atau di kelas. Begitulah kegiatanku yang sangat monoton. Jadi ketika aku SMP itu aku benar-benar kayak ditarik dari kehidupan sekitar untuk menulis, membaca, dan agak-agak depresif. Kemudian di SMK itu aku ini agak cerita dikit soal aku di masa lalu. Jadi di SMK itu aku kayak berubah dari yang pendiam jadi sangat aktif bersosialisasi, dan belakangan aku baru menyadari itu adalah fase manik, karena aku juga bipolar. Jadi ketika manik ya aku akan semangat untuk melakukan banyak hal-hal menyenangkan yang aku pikir menyenangkan gitu. Dan ketika aku depresif, aku akan rajin nulis. Ya gitulah, butuh waktu yang cukup lama untuk aku menyadari perubahan-perubahan moodku itu, sampai aku pernah di opname hanya karena aku nggak bisa tidur selama 5 hari 5 malam karena aku ingin menyelesaikan novelku. Waktu itu judulnya Olympian, The Night of Olympian or something gitu, karena judulnya berubah-ubah. Jadi karena itu
aku terbitin tahun berapa ya, 2013. Terus di 2019 itu republish dengan salah satu publisher dan judulnya diubah jadi Olympian. Karena itu awalnya tuh mau trilogi tapi nggak kelar, cuman kelar satu. Dan sebenarnya sih udah beres gitu ceritanya di buku satu itu, cuman ada di endingnya itu ada epilog yang mana itu membuka misteri baru. Sebenarnya aku nulis novel fantasi ini disinyalir oleh keinginanku untuk menuliskan cerita buat anakku. That's why ucapan persembahannya itu untuk anakku yang baru boleh membaca ini tuh di umur 12. Nah sementara sekarang anakku tuh masih 7 tahun, jadi masih ada 5 tahunan lagi aku prepare saga ini sebuah saga karena planningnya itu akan menjadi 7 buku. Itu saga utamanya, tapi akan ada, ya kalau aku nggak mager bakalan ada spin off dan lain sebagainya. Tuhanes, ini adalah pengembangan dunia fantasi terbesar dan terheboh yang pernah aku bikin. Dan karakternya tuh banyak banget, bener-bener banyak. Buku pertamanya judulnya adalah Kamus Arwah, dan nama saganya sendiri itu adalah Sunrise Saga. Kenapa Sunrise Saga? Karena ini ceritanya adalah tentang sekolah terbaik di dunia, namanya Sunrise. Dan itu letaknya ada di sebuah pulau Sunrise yang ada di salah satu pulau dekat Irlandia sana. Di sana itu kumpulan dari seluruh anak-anak berprestasi dengan sistem rekrutmennya melalui resonansi jiwa. Jadi mereka itu akan dipilih-pilih dan dikelompokkan menjadi 4 pilar. Pilar pertama Arkan, itu yang anak-anak yang memiliki kemampuan supranatural, kemampuan magic dan lain sebagainya, itu ada di Arkan. Lalu ada Etherea itu pilar khusus anak-anak yang berbakat seperti bakat menyanyi, memasak, ya pokoknya bakat-bakat kayak gitulah. Komunikasi juga masuk di Etherea karena itu bakat berkomunikasi. Lalu ada Mekanika, ini anak-anak dengan kemampuan sains yang hebat, termasuk matematik juga ada di sini. Lalu yang keempat itu pilar Belatorum. Nah Belatorum ini tuh anak-anak dengan kemampuan bela diri dan juga ilmu taktikal yang oke. Itu mereka ada di Belatorum. Tapi anak-anak di Sunrise itu juga ada kemungkinan punya kemampuan lebih dari satu pilar. Ada yang mungkin dia jago main biola, itu kan Etherea main biola, tapi dia juga punya kemampuan magical. Misalnya biolanya itu bisa memanggil burung-burung, itu tuh akan ada di 2 pilar gitu. Ya gitulah. Dan juga Sunrise Saga ini tuh punya irisan dunia yang bersinggungan dengan dunia arwah. Tapi dunia arwah di sini tuh kayak makhluk-makhluk jin gitu, bukan jin sih, cuman lebih kayak spirit. Dan di dunia arwah itu tuh mereka punya kehidupan sendiri, dan villainnya itu adalah tanpa wajah. Jadi tanpa wajah ini punya misi untuk menyatukan dunia manusia dengan dunia arwah
yang mana kalau itu disatukan, keseimbangan antara kedua dunia itu tuh akan limbung dan itu mengakibatkan hal-hal buruk terjadi seperti itu. Dan lalu karakter utamanya Eza Widiarnata itu punya triple helix. Jadi kalau manusia normal itu kan cuman punya 2 helix, dia punya triple helix yang mana itu aktif ketika dia mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuatnya koma selama 40 hari 40 malam, dan kejadian itu menewaskan papanya. Tapi sebenarnya nggak sesimpel kecelakaan gitu aja, ada hal lain yang terjadi dan aku baru akan mengungkapkannya di buku kelima. Jadi ini sebenarnya aku udah planning buku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tuh udah punya sinopsisnya sendiri-sendiri gitu. Dan plot twistnya adalah aku akan merahasiakan villain utamanya sampai ya lihat aja ntar lah, semut-mutku aja ya, mau di buku keberapa aku mengungkapkan siapa sebenarnya tanpa wajah. Jadi kalau di buku di tahun 2006 itu aku nulis kisah ini Eza Widiarnata, judulnya itu dulu Eza Widiarnata dan Kamus Arwah, Eza Widiarnata dan Lambang Asrama, Eza Widiarnata dan Makhluk Mitologi. Itu 3 buku pertama. Jadi kalau di sana itu villainnya itu baru aku ungkapin di buku ke-10, karena dulu tuh planningnya tuh 10 tahun. Karena juga karakter Ezanya itu masuk sekolah Sunrise-nya di umur 11 ding, umur 11 ya kak, iya 11, jadi sepantaran anak-anak SMP baru masuk 11-12 gitu lah. Nah terus villain utamanya kalau di buku yang di 2006 itu namanya Ivan. Nama villainnya Ivan dan Julia. Jadi si tanpa wajah ini tuh punya asisten salju merah, dimana tuh si perempuan salju merah ini tuh punya kekuatan mengeluarkan salju berwarna merah, dimana kalau orang yang kena salju itu akan berilusi. Dan sebenarnya juga si tanpa wajah ini di tahun 2006 itu kayak nggak jelas tujuannya itu mau ngapain. Aku juga dulu bikinnya ya asal yang penting ada villainnya aja gitu. Lah kalau sekarang tuh lebih punya alasan. Terus aku juga lebih membangun sisi psikologis dari karakternya kayak gitu guys. Aku tuh lupa pakai microphone. Nggak tahu deh suaranya bakal kayak gimana. Pasti harusnya lebih jernih ya. Ini aku mau pamerin ke kalian bagian awalnya aja ya. Beberapa paragraf. Karena kalau kalian baca tuh sangat-sangat fantasi gak sih menurut kalian? Hai guys. Siapa kamu? Kenalkan sama nama saya Gizela Sejana, tetapi panggilannya Gizela aja ya guys. Kamu lagi apa? Makan apa? Tengoklah. Makan lontong. Xiaomi, kok lontong lagi? Emang. Wow. Ya udah, selamat makan. Well guys, just it all. Vlog pertama aku sebenarnya aku juga nggak tahu mau ngebahas apa, tapi ya udahlah ya. Sekian lah
Mungkin nanti akan ada vlog-vlog selanjutnya aku keluar ruangan outdoor. Buset, outdoor, tapi aku nggak tahu mau kemana. Ya gitulah pokoknya. Thank you ya sudah mau nonton kerandoman aku. I love you. Bye bye.